Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sumber daya dan cadangan terkini, yaitu pada batu bara, tembaga, dan minyak bumi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelinda Nurhaziza dari jurusan Teknik Pertambangan dengan NIM 073002300005. Sebelumnya, sumber daya mineral dan energi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia dari segi sumber daya mineral dan energi. Kekayaan ini mencakup batu bara, tembaga, nikel, emas, dan minyak bumi yang tersebar di berbagai daerah strategis. Sumber daya mineral dan energi ini bukan hanya berperan sebagai komoditas ekspor, tapi juga pilar dalam mendukung ketahanan energi dan pembangunan industri nasional. Namun, pengelolaan sumber daya ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan peningkatan teknologi eksplorasi. Lalu berikutnya ada cadangan dan produksi batu bara. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, total cadangan batu bara Indonesia per akhir 2024 mencapai sekitar 31,96 miliar ton, yang terdiri dari cadangan terbukti sebesar 17,54 miliar dan cadangan terkira sebesar 14,42 miliar ton. Produksi batubara nasional rata-rata mencapai sekitar 700 juta ton per tahun dengan estimasi cadangan yang cukup untuk menopang kebutuhan hingga 45 sampai 60 tahun ke depan jika tidak ada penemuan cadangan baru. Cadangan ini tersebar di 1.656 lokasi di 23 provinsi, terutama di Kalimantan Timur, yang menjadi pusat utama cadangan dan produksi batubara nasional. Berikutnya ada cadangan dan produksi tembaga. Indonesia memiliki cadangan tembaga yang signifikan, didukung oleh tambang besar seperti Grasberg di Papua. Produksi tembaga di Indonesia telah menunjukkan tren peningkatan dengan jumlah mencapai lebih dari 1 juta ton pada tahun 2024. Permintaan global terkait tembaga meningkat khususnya untuk kebutuhan teknologi bersih dan kendaraan listrik yang berimplikasi pada strategi pengelolaan cadangan tembaga nasional. Lalu ada cadangan dan produksi minyak bumi. Cadangan minyak bumi Indonesia telah mengalami penurunan relatif selama beberapa dekade terakhir, tetapi tetap menjadi bagian penting dari sektor energi nasional. Indonesia masih beruntung pada minyak bumi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, meskipun upaya diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan semakin ditingkatkan. Lalu ada kebijakan dan standar pengolahan. Pengolahan sumber daya mineral dan energi di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan berbagai standar nasional seperti SNI 5015 sampai 2019 yang beradaptasi sistem internasional ASTM dan UN SCE untuk klarifikasi cadangan. Pemerintah mendorong pengembangan industri hilir dan investasi ekspor guna memperkuat cadangan nasional dan meningkatkan nilai tambah. Lalu pada perbandingan global, dalam konteks global, cadangan dan produksi sumber daya Indonesia menempati posisi strategis dengan presentasi cadangan batu bara sekitar 2,5% dari total cadangan dunia, dibandingkan dengan negara produsen utama seperti Cina, Amerika Serikat, Rusia, Australia. Indonesia memiliki potensi besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga daya saing global. Produksi dan cadangan batu bara. Produksi batu bara Indonesia pada tahun 2024 mencapai rekor tertinggi sekitar 836 juta ton, meningkat dibandingkan 775 juta ton pada tahun 2023, yang melampaui target tahun 2024 sebesar 710 juta ton hingga 117% pada
semester pertama 2025. Produksi mencapai 371,66 juta ton, sedikit menurun 8,47% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang sebesar 406,06 juta ton. Kementerian ESDM memproyeksi produksi akhir tahun ini beberapa pada kisaran 700-an juta ton, lebih rendah dari realistis tahun 2024. Dengan target produksi 735 juta ton untuk 2025, produksi dan ekspor batubara terkonsentrasi di Kalimantan Timur yang memiliki cadangan terbesar dengan total cadangan mencapai sekitar 31,96 miliar ton. Produksi dan cadangan tembaga. Indonesia merupakan salah satu produsen tembaga terbesar di dunia dengan produksi mencapai 1,1 juta ton pada 2024. Cadangan tembaga untuk utama terletak di Tembaga Grasberg, Papua, salah satu tambang tembaga terbesar dengan cadangan signifikan. Tren permintaan tembaga global meningkat seiring dengan peluasan sektor energi hijau dan kendaraan listrik, sehingga produksi dan eksplorasi di Indonesia terus mengalami peningkatan guna memenuhi permintaan tersebut. Lalu ada produksi dan cadangan minyak bumi. Produksi batu bara Indonesia pada tahun 2024 mencapai rekor tertinggi meningkat mencapai rekor tertinggi perbandingan posisi Indonesia di dunia. Jika dibandingkan dengan negara produsen utama seperti Cina, Australia, Amerika Serikat, Chili, dan Venezuela, Indonesia memiliki cadangan batu bara sekitar 2,5% sampai 3%. Cadangan global untuk tembaga Indonesia menempati urutan kelima dengan cadangan dan produksi yang terus berkembang. Namun, dari sisi minyak bumi, Indonesia dari sisi minyak bumi, Indonesia relatif lebih kecil dibanding dengan negara-negara penghasil utama Timur Tengah dan Amerika Serikat sehingga menghadapi tantangan dalam mempertahankan produksi di tengah penurunan cadangan. Kesimpulan Kesimpulannya, Indonesia memiliki cadangan batubara sekitar 32 miliar ton dengan produksi rata-rata 700 sampai 800 juta ton per tahun, cukup untuk kebutuhan 40 sampai 60 tahun ke depan. Produksi tembaga meningkat di Indonesia dan termasuk produsen tembaga terbesar di dunia berkat cadangan di tambang Grasberg. Cadangan dan produksi minyak bumi menurun sehingga pemerintah fokus pada diverifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan. Indonesia masih kompetitif di pasar global untuk batu bara dan tembaga, namun perlu meningkatkan pengelolaan sumber daya secara lestari. Sarannya, kembangkan teknologi eksplorasi dan produksi yang ramah lingkungan dan efisien, memperkuat hilirisasi mineral dan diversifikasi energi untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan sistem pengelolaan data sumber daya berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang akurat dan berkelanjutan, perbaiki iklim investasi dan regulasi agar sektor pertambangan tumbuh secara sehat dan berwawasan lingkungan. Berikut sumber yang saya dapatkan untuk mengerjakan materi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.